뭐가 나왔다고 거기서. Halo Kak, balik lagi nih. Kita bakal membahas film thriller misteri yang berjudul Es Huma yang baru saja rilis tahun ini. Bercerita tentang sebuah keluarga kaya raya yang tinggal di LA. Memanggil dua dukun muda yang sedang naik daun untuk menyelamatkan bayi yang baru saja lahir di keluarga tersebut. Setelah melakukan ritual, keduanya mengetahui kalau ancaman teror datang dari roh jahat nenek moyang keluarga itu sendiri. Dukun menyarankan untuk menggali kuburan dan meringankan beban leluhur. Namun mereka tidak menyadari ada konsekuensi yang menanti mereka akibat penggalian tersebut. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Setelah mengalami serangkaian kejadian paranormal, sebuah keluarga kaya raya yang tinggal di LA memanggil dua dukun muda yang sedang naik daun, Hwarim dan Bonggil, untuk menyelamatkan bayi baru lahir di keluarga tersebut. Ibu dari bayi yang tidak mendapat informasi sebelumnya nampak ragu mengizinkan mereka memeriksa bayinya. Terlebih lagi, Hwarim meminta mereka keluar dan membiarkan mereka memeriksanya. 천존한 신중구령 의성 착용이라. Sejak lahir, bayi ini terus menangis tanpa sebab. Dokter yang memeriksanya menjelaskan kalau tidak ada yang salah pada kesehatannya. Hwarim mengatakan kalau ada yang mengalami hal serupa, ayah dan kakek sang bayi. Hwarim dan Bonggil lalu pergi menemui Park Ji-young, ayah dari bayi tadi. Dia menjelaskan kalau dia merasa ada yang salah setelah saudaranya bunuh diri di rumah sakit jiwa. 정신병원에서 결국 자살하고. Hwarim mengatakan kalau begitu sampai di sana, dia melihat bayangan gelap menekan garis keturunan keluarga tersebut. Bayangan itu telah melekat pada mereka. Hwarim menyebut kutukan itu sebagai angin makam. Dia harus mempekerjakan beberapa orang yang ahli dalam bidang itu. Ji-young mempercayakan mereka merelokasi kuburan untuk menenangkan leluhur kakeknya. 왜 섬뜩한 얼굴들이 지나가냐. Scene lain diperlihatkan Sandok yang merupakan ahli feng shui tanah kuburan dan Yonggun, seorang petugas pemakaman, sedang membongkar sebuah makam keluarga kaya. Sandok menyuruh keluarga itu untuk tidak khawatir. Dia yakin kalau tidak ada masalah pada tempat tersebut karena dia yang memilihnya langsung. Neneknya terus muncul dalam mimpi mereka karena seseorang mengambil gigi palsunya. Seorang anak laki-laki yang merasa sangat kehilangan sosok nenek mengambilnya. Dia sedih karena semua barang neneknya habis terbakar. Sandok menyuruhnya segera mengembalikan gigi tersebut. Dia mengatakan meski tanpa itu nenek akan terus di sisinya. Setelah pulang, Hwarim dan Bonggil mendatangi mereka untuk meminta bantuan. Hwarim mulai menjelaskan situasi kliennya, Park Ji-young, cucu tertua keluarga itu yang mengidap penyakit hantu. Bahkan anaknya yang baru lahir juga mengalaminya. Dia meminta mereka mendoakan roh kakek buyut Ji-young dan mengkremasinya, supaya rohnya tenang dan tidak lagi mengganggu Ji-young beserta keluarganya. Sandok yang membutuhkan uang karena putrinya akan menikah merasa antusias akan tawaran tersebut. Saat pertemuan pertama mereka dengan Ji-young, Sandok menjadi waspada karena Ji-young bersikeras untuk segera mengkremasinya dengan peti. 자리부터 먼저 보자고요. Mereka lalu pergi ke lokasi makam tersebut yang terletak di gunung terpencil menghadap ke utara dikelilingi hutan liar. Hwarim bahkan melihat beberapa rubah sebelum sampai ke makam. Sandok yang heran bertanya siapa yang memilih makam tersebut. Ji-young memberitahu mereka kalau kakeknya berjasa besar bagi negara, jadi seorang biksu terkenal bernama Kisun yang menyediakan lokasi makamnya. Mereka membuat makamnya sesederhana mungkin, karena saat itu pencuri makam sedang merajalela. 내가 못할 것 같습니다. Sandok mundur setelah merasakan energi jahat. Dia menjelaskan kalau tempat itu benar-benar buruk, bukan tempat di mana orang bisa beristirahat. Ji-young meminta mereka menyelamatkan anaknya. Tapi Sandok bersikeras menjelaskan kalau memindahkan makam dari tempat jahat yang detailnya tidak diketahui bisa berakibat fatal. Namun Hwarim meyakinkan Sandok bahwa dia bisa melakukan ritual saat makam sedang digali untuk menghindari kutukan. 대살구슬해보죠. Hwarim dan Bonggil melakukan ritual tersebut. Mereka memilih penggali makam yang lahir di tahun babi, dan proses pembongkaran makam pun dilakukan. Hwarim memperingatkan para penggali untuk mengikuti instruksinya. Sementara dia dan Bonggil mulai membaca mantra agar roh kakek Ji-young tidak terganggu. Begitu peti terlihat, Sandok dan Yonggun turun memeriksanya. Di sini mereka melihat peti mati yang terbuat dari kayu cemara yang dulunya diperuntukkan hanya untuk keluarga kerajaan. Meski peti mati berhasil dikeluarkan, Sandok tetap khawatir. Dia menyuruh Yonggun yang membawa peti kakek Ji-young untuk berhati-hati. 염두 못한 망자가 안에 누워 계셔.
Saat mereka akan pergi, salah satu penggali yang hendak pulang kaget melihat ada ular merah berkepala aneh muncul dari makam. Dia pun memukulnya. Karena hal itu semuanya jadi berantakan. Langit tiba-tiba gelap dan turun hujan, sehingga proses kremasi tidak bisa dilakukan. Yonggun meminta tolong pada temannya yang bekerja di rumah krematorium untuk menitip peti. Berpikir kalau semuanya sudah beres, mereka berempat pun pulang. 상주하고 유족들 다 서울 올라갔어. Namun Sandok merasa masih ada yang janggal. Dia pun memutuskan pergi ke kuil terdekat untuk mencari tahu tentang Biksu Kitsun dan makam kakek Jiyong. Biksu yang menjaga kuil di sana mengatakan kalau dia tidak mengenal biksu bernama Kitsun. Dia juga menjelaskan tentang makam kakek Jiyong. Dari rumor yang beredar, dia mendengar ada harta karun yang terkubur di makam tersebut. Mereka mengatakan kalau makam kakek Jiyong merupakan makam orang terkaya di Korea, sehingga menarik banyak pencuri makam di masa lalu. Namun karena penjagaan yang ketat, pada akhirnya tidak ada yang berhasil merampok makam tersebut. 소문은 많이 들었습니다. Rekan Yonggun yang penasaran membuka peti mati kakek Jiyong. Dia membuka peti terkutuk itu dan melepaskan entitas pendendam yang ada di dalamnya. Tepat ketika Hwarim dan Bonggil tiba di sana. Hwarim pingsan begitu roh jahat tersebut melewatinya. Dia menjelaskan pada rekannya yang lain kalau sesuatu yang sangat jahat baru saja keluar dari peti kakek Jiyong. Roh jahat itu berkeliaran untuk membalaskan dendam terhadap keturunannya. Dia mendatangi rumahnya. Ayah Jiyong yang ada di depan membukakan pintu dan membiarkannya masuk. Dia lalu menghabisi orang tua Jiyong. Hwarim menyuruh Sandok bergegas ke Seoul, sementara dia dan yang lain akan membawa roh jahat itu kembali ke sana. Setelah bersiap-siap, Hwarim lalu membaca mantra dan memanggil roh itu ke sana. Hwarim berhasil memanggil kakek Jiyong masuk ke tubuh Bonggil. Beralih pada Jiyong yang mendapat telepon dari Sandok. Dia mengatakan akan ke tempatnya. Bersamaan dengan itu, seseorang yang mengaku Sandok juga sudah ada di depan kamarnya. Namun yang ditelepon menyuruhnya bersembunyi dekat jendela dan menjauh dari pintu. Jiyong mengikuti semua perkataan yang ada di telepon. Dia bahkan membuka jendelanya. Dia sadar kalau itu kakeknya setelah jendela terbuka. Sandok berhasil masuk, namun dia gagal menyelamatkan Jiyong. 전진하라 황국의 아들들이여. Dia pun berusaha meminta izin kremasi dari keluarga itu secepatnya. Roh jahat itu lalu mendatangi anak Jiyong yang tengah dirawat. Namun Hwarim dan yang lain berhasil menghentikannya dengan membakar peti tersebut setelah mendapat izin dari bibi Jiyong. Roh kakek Jiyong pun hilang. Sang bayi yang sebelumnya terus menangis sekarang menjadi tenang. Namun semuanya tidak berhenti di sana. Setelah beberapa waktu, Yonggun memberitahu Sandok tentang penggali makam yang menghabisi seekor ular. Sejak melakukan penggalian dan menghabisi ular tersebut, sang penggali makam tidak bisa hidup dengan tenang. 너 부탁하는 마키야. Sandok lalu kembali mengunjungi makam terkutuk tersebut dan menemukan ular aneh yang penggali makam maksud. Dia tidak hanya menemukan ular, tapi juga menemukan peti lain yang tertanam vertikal di bawah peti kakek Jiyong. Sandok yang kaget segera menghubungi yang lain. Hwarim yang memiliki firasat buruk tentang peti yang dikelilingi kawat itu meminta mereka untuk tidak menyentuhnya. Namun Sandok menyuruh mereka menggalinya terlebih dulu. Dia tidak ingin meninggalkan peti itu begitu saja. Saat mereka berhasil menarik petinya keluar, peti tersebut sangat panjang, tidak seperti peti pada umumnya. 저게 사람감 맞아? Mereka berempat memutuskan beristirahat di sebuah kuil terdekat yang sebelumnya didatangi oleh Sandok. Bahkan biksu di sana kaget saat melihat peti tersebut. Hwarim meminta beras ketan dan menaburkannya di sekeliling peti. Tak lama berselang, bibi Jiyong datang. Mereka memintanya memberitahu semua yang dia ketahui. Di sini diketahui kalau kakek Jiyong merupakan pengkhianat yang cukup terkenal. Itulah sebabnya seorang biksu menghukumnya. Bibi Jiyong mengatakan kalau dia hanya tahu kalau Kitsun bukan orang Korea, melainkan orang Jepang yang bernama Murayama Junji. Sebelum pergi, dia menjelaskan kalau bayi Jiyong di Amerika baik-baik saja. Dia akan membayar mereka sesuai janji Jiyong. Dia juga meminta mereka menangani peti mati itu sendiri. Mereka pun memutuskan membakarnya besok saat terang. Saat yang lain sedang tertidur, Hwarim mencari tahu tentang Murayama Junji pada kenalannya. Dia mengatakan kalau gurunya pernah menyebutnya sebagai setan rubah Jepang.
Di sini terlihat Hwarim memanggil ibu mertuanya yang telah menjadi penjaganya dan mengatakan kalau dia merasakan sesuatu yang sangat aneh. Sementara Bonggil yang bermimpi buruk bergegas memeriksa biksu yang ada di sana. Dia melihat sosok sangat tinggi menyakiti manusia dan hewan. Bonggil lalu memanggil Hwarim, namun penjaganya menahannya. Meski begitu, dia tetap keluar menemani Bonggil melihat peti yang mereka bawa tadi. Peti tersebut telah rusak karena segel yang mengelilingi, jadi makhluk itu keluar lewat atas. Hwarim menyuruh Bonggil membangunkan yang lain. 빨리 사람들 깨워. Makhluk itu berada di depan dan berbicara menggunakan bahasa Jepang. Dia mengatakan ingin mengambil helmnya. Hwarim yang melihatnya dengan cepat menjawab kalau dia bukan manusia, melainkan pelayannya. Namun makhluk itu melihatnya dari atas dan tahu kalau Hwarim manusia. Bonggil menghalanginya menyakiti Hwarim yang membuatnya terluka parah. Hwarim dan yang lain menyaksikan makhluk itu berubah menjadi bola api dan terbang kembali ke gunung. Mereka lalu ke rumah sakit. Berita mengumumkan kalau yang terjadi merupakan serangan beruang liar. Sandok meminta maaf pada Hwarim karena tidak mendengarkannya. Padahal Hwarim sudah memperingatkannya sebelumnya. 정체가 뭔지, 어디서 왔는지. Hwarim menyelidiki asal makhluk itu melalui Bonggil yang kerasukan. Di sini diketahui kalau makhluk itu telah menghabisi ribuan orang. Tempat lain, Sandok kembali ke makam dan menemukannya melalui angka lintang bujur yang ada di batu nisan kakek Jiong. Untuk menyelamatkan Bonggil, Hwarim dan yang lain tidak memiliki pilihan lain selain menghabisi makhluk tersebut. Namun petugas menghalangi mereka untuk ke sana. Dia berpikir hewan buas yang menyakiti beberapa orang sebelumnya belum tertangkap. Yonggun mengatakan kalau mereka tidak akan lama. Dia hanya ingin ke gunung mengambil rumput. Mereka bertiga mempertaruhkan nyawa untuk menyelesaikan kekacauan yang telah terjadi. Sangdok dan Yonggun berencana menggali makam tersebut saat makhluk itu muncul setelah tengah malam. Hwarim yang akan mengalihkan perhatiannya sementara yang lain menggali. Sandok akhirnya mengerti kalau peti kakek Jiong merupakan tipuan untuk menutup bencana sebenarnya. Sebuah penglihatan mengungkapkan biksu Kitsun menyematkan katana di dalam tubuhnya yang mengubahnya menjadi hantu. Dengan kuburan kakek Jiong berfungsi sebagai penutup maksud tersebut. Sandok menyadari tiang itu adalah pedang yang tertanam di tubuh makhluk tersebut. Menggunakan alat kayu dan darah patriot Korea, dia membunuh makhluk itu berdasarkan pengetahuan unsurnya dan mendapatkan kembali kesadarannya bersama yang lain di samping tempat tidurnya. Film diakhiri dengan diperlihatkan Hwarim, Bonggil, dan Yonggun menghadiri pernikahan putri Sandok. Mereka bahkan ikut foto bersama keluarga. 하나, 둘, 셋. Yap, itu tadi alur cerita dari film Es Huma. Buat kalian yang suka film thriller misteri seperti The Medium dan Incantation, film ini wajib masuk di list tonton kalian. Mungkin segitu dulu dari Story of Movie. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.